Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Tuhan, Engkau begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik dan Engkau begitu teliti memperhatikan kami, Tuhan. Sampai dengan hari ini, Tuhan, siapakah kami ini, Tuhan? Semua karena kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Dan walaupun kami sekarang ini berada dalam lembah yang kelam, namun kami tetap yakin dan percaya, kami tetap tahu dan kami tetap mengerti bahwa Engkau selalu beserta dengan kami, dan bahwa Engkau mengizinkan sesuatunya terjadi di dalam kehidupan kami untuk kebaikan kami, Tuhan, untuk Engkau memuliakan kami, Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Dan sebab itu kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemudahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemudahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau, Tuhan. Kembali kita katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, berkat-Mu atas kami, atasku melimpah, kebajikan, kemudahan selalu mengikutiku. Sebab kami percaya, Tuhan, bahwa berkat atas kami melimpah. Haleluya. Aku
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku percaya, haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, kepada hamba-Nya dalam firman Tuhan percaya. Aku Mari kita bersatu di dalam doa. Pada hari ini, setelah Engkau memelihara kami selama 1 minggu, kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu dengan ucapan syukur bahwa Engkau memberikan kami kesehatan, kami masih bernafas, kami masih bisa melihat keluarga, dan ini semua adalah anugerah yang Engkau berikan. Kami percaya karena Engkau mengasihi kami, Engkau menuntun, membimbing kami dengan baik. Lebih daripada itu Tuhan, bahwa kehidupan yang Engkau berikan adalah karena Engkau masih punya banyak cita-cita dan rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Memberkati pemberitaan firman-Mu, dan hamba-Mu yang kecil ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Turunlah pengurapan-Mu sehingga setiap kata yang keluar adalah isi hati-Mu, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita bisa kembali lagi bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan, dan tentunya dalam ucapan syukur kita bahwa selama seminggu ini Tuhan sudah memelihara kehidupan kita tanpa kekurangan suatu apapun. Sekali lagi ingin saya katakan bahwa permasalahan pasti ada, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, bukan? Tapi Tuhan menjanjikan pertolongan. Dia menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia, bukan cuma berkuasa, bukan cuma sanggup, tapi Dia mau untuk terus bersama dengan kita, asalkan kita tetap beriman, tetap setia, dan mempercayai Dia. Bagi saudara yang baru pertama kali ini bergabung bersama dengan kami, tentunya kami sangat senang ya, selamat bergabung, dan saya berdoa selalu supaya saudara juga diberkati, kita bersama-sama diberkati. Dan bukan kebetulan kalau kita saat ini bisa bersama-sama beribadah. Ini adalah pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam kita semua ya. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang penyebab stres. Saya ingin tersenyum-senyum dulu karena saya percaya kita nggak ada yang stres. Tapi kita tetap harus saja membahas apa yang menyebabkan stres. Ya, oke. Saya mau katakan di sini salah satu penyebabnya adalah kekecewaan. Kekecewaan penyebab stres. Saya kasih contoh. Kita baca dalam Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang.
Bapak Ibu Saudara-saudara? Iya, ya, suatu keadaan di mana dalam suatu bisnis perkebunan misalkan tiba-tiba tidak menghasilkan, ya, dikatakan pohon zaitun juga tidak menghasilkan, atau bisnis dalam peternakan, dikatakan kambing domba terhalau bahkan dari kurungan dan sebagainya. Artinya segala sesuatu terjadi seperti yang tidak diharapkan. Bayangkan apa yang dirasa. Aduh, sudah buang waktu, tenaga, pikiran, segala daya, tetapi nihil. Itu bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi hal pertama, apa yang menyebabkan stres? Saya katakan kekecewaan. Yang pertama adalah ketika segala sesuatu yang diharapkan ternyata tidak menghasilkan. Apakah itu bisa terjadi? Bisa, apapun bisa terjadi. Dan di dalam Habakuk tadi kita baca, kita cari contohnya, hal yang seperti ini bisa membuat seseorang jadi stres karena kecewa, hasilnya ternyata tidak memuaskan. Apalagi yang bisa membuat kita jadi stres, Bapak Ibu Saudara-saudara? Misalkan kita mengharapkan sesuatu lalu tidak terjadi. Kalau tadi hasil jeripayah terus tidak optimal gitu ya. Nah sekarang ada suatu harapan juga tidak terjadi. Itu juga bisa bikin jadi kecewa. Ya, kita harapkan sesuatu ternyata tidak terjadi, bisa bikin kecewa. Itu sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus, berharap hanya kepada Tuhan. Kita bacalah satu ayat di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengharapan di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, dalam Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itu yang membuat pengharapan yang tidak mengecewakan. Artinya pengharapan dalam iman kita lakukan dan kita akan melihat Tuhan bekerja di dalamnya. Kalau enggak begitu bisa kecewa, akhirnya stres. Seperti yang tadi, kita mengupayakan sesuatu tidak menghasilkan apa-apa, jadi kecewa lalu stres. Yang kedua, pengharapan harus kepada Tuhan agar kita tidak stres. Apalagi yang membuat kita atau siapapun lah bisa menjadi kecewa lalu stres. Kita lihat contoh lagi berikutnya dalam Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Wih, marah nih Simson. Bapak Ibu Saudara-saudara, berikutnya adalah apa yang membuat jadi kecewa lalu membuat jadi stres. Nah, yang kita baca adalah satu contoh di mana Simson merasa dilecehkan, merasa tidak dianggap begitu. Nah, itu juga bisa membuat satu pribadi menjadi kecewa, akhirnya menjadi stres. Apa sih kisahnya Simson kok jadi kecewa begitu? Nah, kalau kita baca, Simson ini marah karena istrinya diambil orang. Ya karena Simsonnya tidak menjaga, rupanya dia itu ditinggal-tinggal begitu ya. Bukankah harusnya ya suami itu menjadi tempat perlindungan ya bagi keluarganya, yang kalau kita katakan nih, harusnya tuh si istri itu kalau dekat dengan dia itu berasa nyaman, merasa tentram.
Nah si Simpson ini rupanya ditinggal-tinggal terus gitu ya. Nah jadi ketika dia balik, lalu istrinya diambil orang, lalu dia marah. Bapak Ibu Saudara, ini kisahnya memang begitu ya. Nanti saudara bisa baca. Nah, sekali lagi, saya yakin kita nggak ada yang stres bukan? Tapi kita tetap saja harus merenungkan bahwa kekecewaan yang kesekian ini yang kita baca adalah karena dia merasa dilecehkan. Ya, akibatnya dia kecewa dan kekecewaan itu bisa membuat jadi stres. Begitu, itu contohnya sisi. Apalagi kalau kecewa itu misalkan kita mengidolakan seseorang, ternyata orang itu tidak seperti yang kita harapkan. Itu juga bisa membuat kita jadi kecewa. Nah, saya akan cari contoh di dalam firman ini, yaitu ketika banyak orang mendengar tentang Yesus, apa yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizat berbagai-bagai, dia sangat mengidol. Siapa sih gitu ya. Nah suatu ketika dia ketemu, mari kita baca dalam satu nas dalam Markus pasal 6 ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang kita baca adalah rekan-rekan sekampungnya. Ya, dia sudah dengar beritanya seorang Yesus. Dia mulai berpikir, Yesus yang mana nih? Wih, luar biasa banget. Dilihat dari caranya, penuh dengan kasih, hatinya yang lemah lembut, mau menolong yang sakit, disembuhkan, terus kadang-kadang diturunin dari loteng juga, atau memberi makan kepada mereka yang lapar, ya. Terus banyak hal dia sudah dengar. Yesus yang mana nih? Gitu, sebab banyak nama Yesus rupanya. Nah hari itu Yesus berkunjung ke wilayah kampungnya sendiri, ya. Lalu dia di Bait Allah, dia menyampaikan firman. Lalu yang kita baca tadi, loh itu kan si Yesus itu, yang kecilnya aku tahu, anaknya si Yusuf tukang kayu itu, saudara-saudaranya si Moses, si Yudas, yang perempuan-perempuan itu ada sama kita. Wah, cuma dia doang, kirain siapa kali, gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu mereka kecewa, ya. Wah, aku kira Yesus konglomerat dari mana? Wah, aku kira anak juragan mana? Wah, aku kira kali seorang pangeran ganteng gitu. Wah, ternyata cuman begitu doang. Wah, dia kecewa. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, kekecewaan bisa timbul ketika kita mengidolakan, dan setelah kita bertemu dalam suatu kenyataan lalu menjadi kecewa, akhirnya stres. Saya percaya kita itu tidak ada yang stres, bukan? Tapi yang kita bahas hari ini, banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal, atau istilahnya banyak kerikil-kerikil, bahkan kerikil kecil pun bisa membuat hati menjadi kecewa. Masih banyak lagi contoh-contoh, ya. Ya, dan kecewa itu akhirnya mendatangkan stres. Halo, bagaimana dengan kehidupan kita sampai hari ini? Apakah sudah banyak kekecewaan kita kumpulin? Apakah sudah banyak yang membuat kita jadi stres, terpendam terus begitu? Tuhan Yesus mengajarkan lepaskan pengampunan. Ya, ampuni
Ya, lepaskan dan jangan ingat-ingat lagi. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita, kita jadi baru, kita lepaskan pengampunan itu. Jangan dipendam di dalam batin. Nanti itu kekecewaan demi kekecewaan itu akan menjadi sesuatu duri yang lama-lama bisa jadi penyakit. Dan Tuhan tidak menghendaki kita sakit. Dia inginnya kita sehat, Dia inginnya kita sukacita. Lepaskan itu pengampunan. Jadi kecewa demi kecewa yang sudah terpendam lama itu, mulai hari ini bilang, aku sudah melupakan, aku sudah lepaskan kecewa itu, sebab aku ingin hidup tanpa stres, hidup dengan sukacita. Nah, itu cuma contoh-contoh saja. Jadi akan banyak kekecewaan muncul, tapi tidak mengganggu hidup kita. Biarkan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, berikutnya nih, bagaimana caranya kita mengatasi kecewa itu? Ya, tentu banyak cara kan. Nah, beberapa saja kita akan bahas. Kita baca Ayub. Kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini satu contoh ya. Nabi Ayub yang Tuhan izinkan dari dia itu seorang yang kaya raya, seorang yang diberkati, keluarganya baik, bisnisnya baik, sampai habis total semuanya. Ya, walaupun Ayub itu seorang yang soleh dikatakan, artinya memang Tuhan izinkan itu. Bukan cuman habis, bahkan orang yang paling dekat dengan dia, yaitu istrinya, sampai bilang, Ayub, sudahlah, jangan kau beriman lagi, jangan kau berharap lagi kepada Tuhan yang selama ini engkau sanjung, kau sembah-sembah. Sudahlah, kau kutuki saja Tuhanmu, habis itu matilah kau. Artinya udah tidak ada harapan lagi. Lalu Ayub bilang, aduh, kau ini seperti orang gila. Masa kita hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan, sedangkan yang buruk kita tidak mau. Buruk artinya menurut kita buruk. Nah, Ayub bilang begitu. Apa sih yang bisa kita tangkap dalam pembacaan ini? Bapak Ibu Saudara, hal pertama untuk mengatasi kecewa dari Ayub ini adalah bahwa kita menyadari bahwa hidup ini ada dua sisi, ya. Ada untung, ada rugi, ada baik, ada jahat, ada gagal, ada sukses. Jadi kalau salah satu itu kita alami, kita udah nggak usah kaget, gitu ya. Jadi itu tidak membuat kita jadi kecewa, tidak membuat kita jadi stres, karena kita tahu hidup itu ada dua sisi yang tadi. Kita bisa untung, kita bisa rugi, kita ada yang baik, ada yang jahat, gitu ya. Itu semua ada di dalam kehidupan. Masalahnya bagaimana kita bisa menyikapi. Kita harus percaya kalau Tuhan izinkan, sekalipun itu tidak baik menurut kita, tetap harus kita imani. Pasti ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin dia ingin mengajar kita jadi sabar, mungkin ingin dia mengajar kita jadi lebih tekun, mungkin dia mau mengajar kita untuk lebih setia. Pada akhirnya ketika kita tetap kuat, kita akan lihat kemuliaan yang daripada Tuhan. Oke, ya. Jadi hal pertama adalah kita menyadari itu dua sisi itu pasti ada, tapi semua tidak akan membuat kita jadi kecewa dan stres, bukan? Oke, yang terakhir, apa yang caranya untuk mengatasi? Yang terakhir kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, berikutnya ya, dan ini yang terakhir ya, walaupun banyak hal yang membuat untuk mengatasi ketika kita kecewa dan stres, yang kedua adalah kita menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita tahu seperti yang dikatakan oleh kitab Roma, kita tahu sekarang dalam segala hal Allah, Tuhan ikut campur dalam urusan kita untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja ketika hasil kita belum maksimal, seperti tadi dalam Habakuk, ketika kita kecewa, ketika kita merasa disepelekan, atau ketika kita mengidolakan lalu kita kecewa, kita tahu Allah tetap bekerja dalam segala hal, membuat kita tidak jadi stres, kita menjadi tertusuk dalam batin kita. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa begitu? Karena Allah, karena Tuhan, Dia kenal kita, karena Dia mengasihi kita. Tuhan menyayangi engkau, Dia sayang kepada engkau, Dia tahu permasalahanmu, Dia tahu permasalahan kita. Kita mempercayainya, kita tetap melakukan apa yang kita lakukan, Allah melakukan apa yang bagian Dia, dan Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Tentunya bagi kita-kita yang mengasihi Dia, tentunya bagi kita-kita yang tetap beriman dan mempercayai janjinya. Kalau selama hidup kita sampai hari ini sudah begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dan ingat, Dia tidak berhenti, Dia masih akan terus menjagai dan membimbing kita, asalkan engkau tetap kuat, kita tetap setia, dan kita lihat pertolongan Tuhan terhadap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jadi hari ini kita bagaimana kita tahu jangan sampai ada kekecewaan yang membuat kita jadi stres, lalu iman kita goyah, lalu kita jadi mundur, dan akhirnya kita tidak bisa melihat apa-apa dari Tuhan. Tidak begitu, bukan? Yes, karena Tuhan akan memberkati kita yang tetap setia, yang tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berjanji bahwa segala apapun yang kami alami, semuanya itu adalah akan mendatangkan kebaikan kepada setiap kami. Walaupun saat ini kami belum melihat, walaupun saat ini seringkali membuat kami menjadi goyah dan ragu-ragu, walaupun banyak kekecewaan demi kekecewaan, baik terhadap pekerjaan, baik terhadap pribadi lepas pribadi, bahkan dalam keluarga, bahkan dalam setiap hubungan kami bersama-sama rekan bisnis kami. Tapi Tuhan, semuanya itu Engkau katakan justru membuat kami semakin kuat, karena Engkau tidak meninggalkan kami. Semua mendatangkan kebaikan. Engkau membuat kami menjadi lebih imun, membuat kami lebih taat, membuat kami lebih setia, membuat kami lebih sungguh-sungguh, membuat kami jadi lebih sabar dalam menghadapi apapun, sampai akhirnya Engkau mengatakan bahwa kami adalah orang yang berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pribadi, untuk setiap keluarga, dimanapun mereka berada yang saat ini bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Ya Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka, keluarganya,
anaknya, anak-anaknya, istrinya, suaminya Engkau berkati. Usaha mata pencariannya Engkau berkati Tuhan. Keluarganya Engkau jagai, Engkau lindungi Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan keberadaan kami Tuhan. Sebab kalau kami masih ada sampai hari ini, kami masih sehat, kami masih cukup, ada sandang, ada pangan, tempat berteduh. Ini semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak cuma sampai di sini, Engkau masih terus akan menjaga dan melindungi kami, memberkati semua usaha mata pencarian mereka, memberkati anak-anak, keluarga, bahkan sampai handai tolan. Engkau yang berjanji akan menjaga dan memberkati kami sampai pada gilir yang ketiga dan keempat, sampai anak, mantu dan cucu-cucu kami diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan setiap perkataan firman ini jadi berkat dalam setiap keluarga, dalam setiap pribadi kami. Dan kami ucapkan syukur dan kami berserah kepadamu Tuhan, serta kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh beribadah seperti hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan Engkau juga memberkati kami. Engkau sedang melakukannya bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu terus bersama dengan kami. Dengan iman, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku